Halo semua, kembali lagi bersama saya di Cahaya pertama di Doya Tamakut. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project cek kata, yaitu membuat front end-nya ya teman-teman. Untuk membuat front end kita bakal menggunakan library React HJS. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda supaya apa yang kalian tahu teman-teman kalian tuh juga tahu, seperti itu ya teman-teman. Baik, sekarang langsung saja masuk ke dokumentasinya ya teman-teman. Oke, jadi kita bakal membuat front end dengan menggunakan React.js teman-teman. Oke, untuk langkah-langkahnya ya kita bakal install front end, yaitu yang React.js tadi. Kemudian kita bakal install package yang diperlukan, ada Axios, ada Recruiter DOM, ada React.strap. Oh ya, kalau React.strap ini bakal include sama Bootstrap ya tentunya. Kemudian di sini terdapat request dan response dari backend yang sudah kita buat kemarin. Ya, jadi di sini ada parameternya, ada URL-nya ya teman-teman. URL-nya ini, terus kemudian parameternya cuma kalimat ya, bentuknya string, dan kita bakal mendapatkan response, yaitu message seperti ini, estimasi, total kata, total karakter, total salah, teks ori, kebenaran. Oke, itu saja sebagai contoh. Langsung saja kita membuat atau install frontend React.js-nya terlebih dahulu teman-teman. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js dan npm sebelum teman-teman mengikuti instalasi frontend berikut ini teman-teman. Oke, langsung saja kita bagi menjadi dua dulu ya teman-teman ya, soalnya ntar kita bakal butuh ini. Untuk backend kita start dulu ya teman-teman, biar kita bisa cek ininya, biar kita bisa mengecek ini request response ntar ya. Jadi langsung saja kita start. Kita cek dulu di dokumentasi Lumen ya, untuk start itu seperti apa. Oke, jadi untuk start kita tinggal copy saja ini. Oke, kita start. Nah, jika sudah start, langsung saja kita membuat project di direktori ini ya teman-teman. Oke, nah kita bakal membuat di sini ya dengan memberi nama npx. Oh, ini jadi kita copy saja ya teman-teman daripada susah-susah. Nah, jadi di sini terdapat kata front end. Nah, front end ini itu merupakan nama projectnya teman-teman. Seperti itu ya. Langsung saja kita install untuk front end-nya. Jadi untuk instalasinya itu juga tergantung koneksi dari teman-teman sendiri ya. Nah teman-teman, jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita cd frontend yarn start. Oke, kita lakukan dulu ya, cd frontend kemudian yarn start. Oke, bagi kalian yang belum menginstalnya, teman-teman bisa cek di sini ya, install yarn using npm. Jadi teman-teman nanti bakalan menginstal yarn secara global. Oke, kita cek. Nah, ini ya teman-teman bisa cek di sini. Jadi kalau mau install yarn, teman-teman tinggal menjalankan perintah npm i yarn seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita cek di app front end kita yang sudah kita install tadi ya, seperti apa tampilan utamanya. Nah, jika tertulis compiled successfully ya, jadi kita dapat menjalankan di server localhost ini atau lewat network ya, seperti itu. Nah, beginilah tampilan ketika kita berhasil menginstal React.js-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan install package-nya ya teman-teman. Ada Axios, ada Recruiter DOM, ada React.strap, ada Bootstrap. Oke, kita bakal install satu persatu nih teman-teman. Tapi sebelum itu ya, saya bakal buat cmd lagi atau comment lagi atau konsol lagi teman-teman. Kita bakal buat lagi di bawah aja teman-teman ya, kita start. Oke, nah kita bakal lari ke sini lagi teman-teman, ke direktori ini. Ini nih enaknya kalau kita menggunakan cmd, kita bisa memisah-misah kayak gini teman-teman. Oke,
Oke teman-teman, setelah kita masuk di front end, kita bakal install masing-masing package dengan menggunakan yarn ya teman-teman. Jadi perintahnya adalah yarn spasi add spasi axios. Oke, kemudian react router DOM, kemudian react strap. Sebenarnya seperti itu sih teman-teman. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya di reactstrap.github.io, karena kalau kita mau install React Strap, dia otomatis perlu menginstal yang namanya Bootstrap teman-teman. Kalau kita lihat ya, jadi di sini React Strap dan Bootstrap, kita harus menginstal React Strap dan Bootstrap dari npm, karena React Strap itu tidak include Bootstrap CSS-nya teman-teman. Jadi kita harus menginstal Bootstrap-nya sendiri, React Strap-nya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kita tambahkan lagi dengan nama Bootstrap teman-teman, Bootstrap seperti ini. Nah, jadi untuk proses instalasinya kita tunggu lagi, seperti proses init projectnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, jika instalasinya selesai maka akan seperti ini ya teman-teman. Ada tulisan done in berapa detik seperti itu ya. Oke, langsung saja kita jalankan di Visual Studio Code dengan menggunakan kode spasi titik. Nah, otomatis langsung terbuka Visual Studio Code-nya. Nah, di bagian Visual Studio Code nanti akan tergenerate dengan nama package.json. Nah, dalam package.json kita bisa melihat ada Axios, ada Bootstrap, ada Router DOM, dan yang terakhir ada React Strap. Oke, untuk itu kita sudah berhasil menginstal package yang kita butuhkan dalam membuat front end dari Cekata ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pergi ke SRC, lakukan seperti apa yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi kita bakal membuat folder-folder biar seperti terstruktur gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah folder app. Kemudian kita bakal buat folder dengan nama components. Oke, kita bakal buat folder dengan nama constants. Oke, setelah itu ada folder page, ada folder utils. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita bakal copy app.js dan app.css ini ke folder app yang sudah kita buat tadi teman-teman ya. Jadi kita pindahkan aja ke sini, kita move. Oke, dan langkah selanjutnya adalah kita bakal men-setting index.js nya teman-teman. Di dalam index.js itu tadi kan ada app, kita bakal import dari app ya. Nah, tapi dia harusnya masuk ke folder app. Oke, kita langsung arahkan dia ke folder yang barusan kita buat, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman, untuk restrict mode ini kita hapus aja ya, soalnya nggak kita butuhkan. Langsung kita import browser router as router from React router DOM ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita import ini, kita bakal menambahkan router ke dalam bagian ini ya teman-teman, router. Oke, bagian app bakal kita taruh di antara router ini teman-teman. Oke, jika sudah selesai maka selanjutnya kita bakal mengatur app.js nya teman-teman. Di sini app.js nya seperti ini ya teman-teman, tapi saya maunya itu lebih rapi dari ini teman-teman. Oke, untuk itu ya kita bakal hapus semuanya, kita rapikan ya teman-teman. Kita hapus semuanya kayak gini. Kita buat yang namanya react titik fragment seperti ini ya. Dan untuk menggunakan react kita itu perlu import react teman-teman. Untuk ini kita nggak butuh sih sebenarnya ya. Kita bakal import react from react ya teman-teman, seperti ini. Oke, jika sudah selanjutnya kita bakal import switch dan route supaya nanti ada link-linknya ya. Kalau teman-teman mau buat link sih, tapi ya saya import aja deh sekalian pembelajaran buat switch dan route ya teman-teman. Switch, tapi kayak aja from react
Oke, seperti ini. Oke, tadi kalau kita lihat di React Stripe, kita butuh import ini teman-teman. Langsung saja kita copy ya, langsung kita letakkan di bagian sini. Nah, jika sudah selesai ya, kita itu bakal ngebuatin isinya ini nih. Untuk itu saya ingin nantinya itu ada top navigasi, ada top nav ya. Bentar. Top nav komponen seperti ini. Kemudian saya bakalan menggunakan fungsi dari React Stripe itu sendiri teman-teman, yaitu komponen. Kalau kita lihat di sini, ini adalah seperti dokumentasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa kopas dari sini nanti. Oke, langsung kita buatkan dulu untuk komponen. Oke, kontainer, maaf teman-teman, kontainer. Oke, kontainer itu supaya memberikan padding di bagian sisi kanan dan sisi kiri supaya lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakal implementasi switch di bagian sini ya teman-teman. Ada switch, ada root. Oh maaf, kita bakal pakai ini aja. Selanjutnya untuk root yang awal ya teman-teman, kita bakal pakai kayak gini. Exact padnya apa? Kemudian kita bakal ngeload komponen yang namanya home page teman-teman. Oke, komponen home page nanti kita bakal buat satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada kontainer nih. Kita belum import kontainer teman-teman. Oke, kita import dulu dari React Stripe-nya ya teman-teman. React Stripe. Oke, setelah import kontainer, kita bakal import ini. Ada home page di sini. Sebenarnya homepage itu kita buatkin di page. Oke, kita import dulu aja nggak apa-apa ya. Kita bakal import dulu aja nggak apa-apa, nggak masalah sih ya. From kayak gini aja, page. Oke, jadi di page kita bakal buatin file dengan nama index.js. Kemudian di bagian utils kita bakal buatin file dengan nama API utils.js. Oke. Di bagian constant juga sama sih, kita bakal buatin index.js. Di bagian komponen bakal kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Bentar. Jadi ada index, tetap aja ada index. Kemudian tadi saya mau membuat ada header, ada footer teman-teman. Jadi ya kita buatkan folder yang bakal menghandle komponen header dan bakal menghandle komponen footer teman-teman. Seperti ini. Oke, langsung saja kita ke app-nya lagi ya. Di sini saya lupa menambahkan ada footer tadi ya. Jadi seharusnya kita bakal membuat footer komponen di bagian sini teman-teman. Ada footer komponen, ada top nav komponen. Oke, kita bakal import keduanya itu. Import. Maaf teman-teman, kita pakai ini ya. From footer komponen ya. Jadi kita bakal import dari komponen teman-teman. Komponen. Oke, seperti ini. Apa sih yang bakal kita import? Ya ini ada top nav komponen dan yang satunya adalah footer komponen teman-teman. Oke, setelah selesai kita membuat seperti ini, selanjutnya kita bakal membuat komponennya dulu teman-teman. Oke, kita bakal buat komponennya dulu. Di sini ada header atau top nav ya teman-teman. Jadi kita buatin aja top nav.js seperti ini. Oh iya teman-teman, kalau kita membuat file pastikan penamaannya itu dimulai dengan huruf besar ya teman-teman, kecuali indeks sih, indeks itu dimulai huruf kecil seperti itu ya teman-teman. Kita bakal buat footer.js. Oke, jadi untuk bagian top nav ini kita tinggal import aja sih teman-teman ya. Kita bakal import dari sini yang bagian top nav atau apa ya, navbar ya. Top nav itu ya, navbar itu teman-teman ya. Jadi kita bakal import ini banyak banget ya, kita import aja sampai sini, kita import. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita rapikan dulu ya. Oke, kalau sudah rapi, kita ubah namanya ini menjadi top nav. Sekedar info, cuma gitu saja sih teman-teman. Kalau di bagian sini kita ubah, otomatis di bagian exportnya kita perlu ubah juga ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bakal buatin footer. Oh ya teman-teman, untuk komponen Jumbotron teman-teman bisa ngikutin seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bakal import Jumbotron dan kontainer dari React Stripe. Oke, gini aja sih teman-teman ya.
Teman-teman bisa download source code-nya di GitHub, sudah saya sediakan di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, setelah kita membuat footer dan top nav, kita bakal setting bagian indeksnya teman-teman. Jadi apa sih yang bakal diekspor nantinya? Jadi kita bakal melakukan export default as ada top nav ya teman-teman, ada top nav komponen tadi ya, from. Nah ini kita ambil dari top header kemudian top nav teman-teman. Oke, kita bakal melakukan hal yang sama untuk footer komponennya teman-teman ya. Ada footer komponen, jadi kita loadnya ya footer komponennya teman-teman. Footer. Oke. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya ya. Kita bisa cek sebenarnya. Nah sudah terdefinisi. Nah kalau sudah terdefinisi bakalan seperti ini ya teman-teman. Nah sebenarnya kita membutuhkan di bagian page. Nah ini ada mainnya ya teman-teman, ada bagian main. Nah disitu nanti adalah bagian konversi kita. Untuk itu kita bakalan lari ke bagian page teman-teman. Di sini ada page index ya teman-teman. Kita bakal buat folder lagi dengan nama public seperti ini. Public. Di dalam folder public saya mau buat folder home. Kenapa kok saya beri nama public teman-teman? Ya karena kan ini bisa diakses oleh semua orang tanpa harus login gitu loh teman-teman. Untuk itu kita bakal menggunakan, kalau di sini sih namanya form ya teman-teman. Kalau kita cek pasti ada sih form. Oke, ternyata ada juga ya form di sini. Jadi kita bakal menggunakan form ini teman-teman. Kita copy aja semuanya ya, semua kita copy, kita paste di sini. Kalau sudah kita ubah namanya menjadi home. Jangan lupa untuk mengubah bagian ini ya juga ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman bisa cek bahwa oh bentar teman-teman, ini masih ada yang salah ini. Kita belum melakukan import seperti yang dilakukan di komponen tadi ya teman-teman. Jadi kita bakal melakukan ekspor seperti ini di bagian page-nya juga. Jadi kan tadi dipanggil di bagian apps. Nah, dipanggil di bagian apps dengan nama homepage. Nah, tapi di sini nah namanya homepage juga harusnya teman-teman. Kemudian dia memanggil komponen apa? Yang dipanggil adalah komponen public home ya teman-teman. Yang dipanggil adalah komponen home seperti ini. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu kita bakal setting itunya ya, tampilannya dari home. Kita bakal setting. Untuk itu kita format dulu biar rapi. Oke. Setelah rapi seperti ini teman-teman, saya cuma butuh dua sih ya, satu input aja. Tapi nanti kita bakal bagi menjadi dua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang lainnya ini nggak saya butuhkan, saya buang aja kecuali submit ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita perlu yang namanya row seperti yang kalian gunakan di Bootstrap 4 seperti HTML dulu ya teman-teman ya. Jadi ada row, ada call teman-teman. Oke, jadi ada row, ada call. Ingat ya, ada row, ada call. Oke. Selanjutnya kita bakal butuh React fragment lagi teman-teman. React fragment ini itu untuk biar dia bisa merender dua div seperti itu ya teman-teman dalam satu file seperti ini. Sebenarnya kalau dia dua, dia itu nggak bisa. Nah seperti ini, dia kan nggak bisa dua. Nah untuk mengantisipasi kita bakal menggunakan kayak gini teman-teman. Soalnya nanti bakalan kita gunakan untuk menaruh list teman-teman ya, seperti message-nya apa, estimasinya apa, total katanya berapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja lanjut ya teman-teman. Di sini ada form. Pastikan teman-teman menuliskannya seperti ini ya. Class name saya bakal menambahkan paddingnya 4. Kemudian bakal saya gunakan metode ya. Metode yang saya gunakan adalah metode post ya, on submit. Oke, kita bakal ambil seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, jika kita sudah membuat seperti ini teman-teman, kita buatkan dulu
variabelnya nanti ya. Untuk unsubmit apa kita fokus ke stylingnya terlebih dahulu. Oke, jadi ada row, kita gunakan row-nya untuk membagi dua bagian seperti ini. Kemudian kita bakal buatin dia ada call-nya, ada call seperti ini. Call-nya ini punya namanya props ya teman-teman, punya properti yang nama MD. Karena mau saya bagi menjadi dua ya, otomatis pakai MD6 dan MD6 teman-teman. Jadi ada dua ya kayak gini. Nah setelah itu saya menggunakan form group ini, kita taruh di sini. Oke, kita rapikan lagi. Kita beri nama apa ya, input kalimat gitu aja ya. Input kalimat dengan nama ya input kalimat. Oke, seperti ini. Untuk ini kita format seperti ini aja teman-teman, biar kita enak ya lihatnya ya. Oke, ini aja deh. Kita tabnya pakai text area teman-teman, sebenarnya text area. Jadi penulisannya sedikit berbeda dengan penggunaan Bootstrap pada HTML seperti itu ya teman-teman. Jadi namanya kita gunakan kalimat, ID-nya kita samakan dengan for-nya ya teman-teman. Untuk placeholder kita kosongin aja deh. Yang kita pakai adalah onChange. Jadi onChange ini bakal digunakan ketika kata yang terdapat dalam teks area itu dirubah-ubah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bakal kayak gini. Oke. Kalau sudah, kita buatin yang satunya teman-teman. Nih, call. Oke, kita buatin yang satunya ya teman-teman. Kalau yang satunya ini ya emang agak rumit sih teman-teman ya, tapi kita buatin aja deh. Kita tetap pakai form group ini. Kemudian untuk labelnya tetap ya, ini kan input, otomatis saya buatkan di sini ada output kalimat. Oke, kita beri tulisan output kalimat seperti itu aja teman-teman ya. Output kalimat. Oke, ini kita hapus, kita ubah dia menjadi sebuah div ya teman-teman, div. Oke, responnya apa ntar ya di situ. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita bakal memberikan list di bawahnya form teman-teman ya. Untuk itu yang kita butuhkan ya di sini di bagian list ya teman-teman. Di bagian list teman-teman perlu import list dari React Stripe-nya. Oke, kita copy saja, kita paste di bagian sini teman-teman. Nah setelah kita paste di bagian tersebut, oke, kita bakal menggunakan list di bawahnya form teman-teman seperti ini ya, list. Oke, pastikan teman-teman memberikan class atau apa style ya, kasarannya kalau di HTML kan dia pakai kelas. Nah kalau di React dia itu menggunakan class name teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, di sini bakal untuk type-nya dia ada unstyled. Mana ya? Oke, untuk type-nya saya menggunakan unstyled. Jadi kita bakal style dia li apa ya enaknya, keterangan gitu aja ya, keterangan yang bakal menampilkan ini teman-teman ya, keterangan ada ul li lagi. Oke, yang pertama terdapat estimasi ya. Setelah estimasi kita butuh total kata. Estimasinya apa? Total kata ya teman-teman. Oke, total kata. Selanjutnya ada total karakter. Setelah total karakter ada total salah. Oke, setelah kita config seperti ini, kita bakal buat satu persatu metodenya teman-teman. Di sini terdapat metode onSubmit. Oke, kita buatkan dulu ya. Kita boleh menggunakan const onSubmit seperti ini. Oke. prevent default. Oke. Kemudian kita perlu
ini ya, set kalimat. Jadi set kalimat ini itu bakalan ngisi apa ya, jadi untuk set kalimat ini dia bakal nyimpen dengan nama kalimat pada React-nya seperti itu teman-teman. Kalau kita cek, nanti kita bisa cek ya seperti penggunaannya. Untuk itu kita gunakan seperti ini dulu biar teman-teman nanti lebih jelas ya penggunaannya itu seperti apa sih, emang harus gitu nggak? Oke, seperti itu. Jadi teman-teman butuh untuk melihatnya ya, supaya teman-teman tahu. Oke, set kita gunakan seperti ini dulu ya, use state. Oke, jadi kita bakal import use state. Kalau di React itu ada fungsi yang namanya use state teman-teman, use state. Kalau teman-teman belum tahu, di sini ada use state, nanti ada apa lagi gitu ya. Itu kalau di React itu namanya hooks ya teman-teman, namanya hooks. Dia bakalan memperkecil source code atau memperingan ya. Gimana? Jadi dia akan memperkecil, meminimalisir atau gimana ya. Jadi pokoknya penulisan source code itu bakal lebih minimalis gitu, seperti itu teman-teman. Oke. Setelah itu kita bakal membuatkan fungsi set kalimat teman-teman ya, set kalimat. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk fungsi set kalimat sendiri ini ya teman-teman. Jadi dia langsung diisi. Jadi kalimat itu isinya apa gitu loh teman-teman. Kita nanti bisa cek sih. Oh bentar, kita save. Oke teman-teman, setelah itu kita pasti bisa mengecek isi dari kalimat ini teman-teman. Jadi ini merupakan pembuatan variabel yang dengan menggunakan hooks teman-teman. Jadi variabelnya ya kalimat, yang mana dia di set kalimat pada input ini teman-teman. Nah, kita bisa mengecek dengan menggunakan inspect, dan pastikan teman-teman sudah memiliki ekstensi React ini ya teman-teman, supaya ada komponen di bagian inspect elemen teman-teman. Oke, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui input kalimat ini, itu value-nya dia masuk kemana sih teman-teman. Oke, kita klik di bagian home ya. Itu pasti ada state. Oke, di situ ada state. Nah, dia bakal masuk ke state. Nah, ini hooks teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hooks itu. Nah, dia masuk ke situ, ya kan? Nah, kalau sudah kita handle ya. Sekarang kita waktunya untuk menghandle API, dan bakal kita tampilkan di front end-nya seperti itu teman-teman. Untuk menghandle API, kita membutuhkan setting constant dulu ya teman-teman. Oke, kita bakal setting constant. Jadi untuk penulisan constant sendiri teman-teman bisa menggunakan seperti berikut: export const API base URL. Jadi kita buatkan dulu API base URL-nya itu seperti apa. Kemudian kita lihat ya di bagian sini. Nah, ini base URL-nya teman-teman. Ini kita copy. Ini kita copy ya. Kita copy. Oke. Nah, kalau sudah, kan kemarin waktu kita membuat di backend itu ada prefix-nya teman-teman. Jadi prefix-nya ada API/v1. Oke. Setelah seperti ini, saya kira untuk pembuatan konstannya udah selesai teman-teman. Langsung saja kita langsung lari ke bagian utils atau API utils seperti itu teman-teman. Nah, di bagian API utils ini kita bakal import konstan yang sudah kita buat tadi. Import. Oke, kita bakal import dari konstan. Apa sih bakal import? Yaitu API base URL. Nah, setelah itu kita bakal import Axios from Axios. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Axios ya, teman-teman bisa cek di sini. Jadi Axios ini itu yang bakal digunakan ini ya, ada make HTTP request, ada make XML HTTP request from the browser, ada transform request and response data, seperti itu teman-teman. Setelah kita sudah mengimport Axios, nah selanjutnya kita bakal nentuin nih API yang bakal kita gunakan di Axios-nya, seperti itu. Jadi kita menggunakan Axios create ini teman-teman. Langsung saja kita tentukan untuk base URL-nya, kita bakal gunakan API base URL. Oke, setelah itu kita bakal nge-get data
dari postman ini teman-teman. Di sini kan terdapat API v1 cekata. Oke, ya ini yang slash cekata ini yang bakal kita get, yang bakal kita post, teman-teman. Ya, saya lupa. Yang bakal kita post. Jangan lupa untuk menggunakan asinkronus ya teman-teman, supaya ntar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan seperti itu ya. Oke, kita gunakan try catch. Kalian bisa menggunakan try catch. Seperti itu. Oke, di sini kita bakal definisikan dulu untuk responnya. Apa sih responnya ya? Jangan lupa penggunaannya menggunakan let. Oke, karena ntar bakal berubah-ubah sih. Post. Ya, kita bakal ngepost kemana teman-teman? Ya, kita bakal ngepost ke slash post slash cekata. Slash cekata ini ya, slash cekata. Kita bakal ngepost ke slash cekata. Oke, seperti ini. Setelah itu butuh parameter yang sudah saya jelaskan di bagian sini ya. Di sini kita butuh parameter nih. Parameternya apa ya? Kalimat. Dia tipenya string seperti itu ya. Ini ada kalimat. Oke, tipenya adalah string ya. String itu diambil dari sini. Oke, kalau sudah, kita bakalan mengembalikan respon yang sudah didapat. Ketika kita mendapatkan error ya, kita bakal mengembalikan errornya supaya kita tahu apa sih errornya, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kembali ke home. Nah, di bagian home di sini tuh kita harus import ya teman-teman. Import API utilsnya. Bentar, untuk itu kita harus seperti ini, import dari utils, API utils yang kita import adalah dia nggak import ya teman-teman ya. Walau udah saya ekspor di sini, export cons. Lalu saja kita import ya cekata yang sudah kita buat ke dalam sini. Nah, setelah itu kita bakal buatin kalau namanya di istilah API itu ada request sama response ya. Untuk menyimpan response kita gunakan cons lagi teman-teman ya, namanya response message sama set response message seperti ini teman-teman, yang mana juga menggunakan useState. Nah, tapi dia bentuknya adalah objek teman-teman. Untuk itu kita cek lagi di bagian sini. Di sini terdapat estimasi, total kata, total karakter, total salah, teks ori, dan pembenaran teman-teman. Oke, langsung saja kita tulis satu persatu ya. Ada estimasi. Ingat ya teman-teman, ini formatnya adalah objek seperti itu. Optimasi. Itu ada message, saya lupa. Ada message itu tipenya string ya teman-teman. Perhatikan dia menggunakan string. Kemudian ada total kata. Kita kopas aja deh, bisa nggak? Oh, bisa ternyata. Kita kopas aja teman-teman ya. Total kata 0. Kemudian total karakternya berapa, kita tulis lagi. Terus total salahnya semua kita definisikan sebagai 0 ya, atau kosong seperti itu. Misalnya di sini ada teks ori teman-teman. Kalau teks ori kan dia bentuknya string ya, kita kosongin aja. Kemudian ada pembenaran juga ya. Oke, pembenaran. Dan yang terakhir ada status. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, di bagian onsubnya kita tinggal setting di bagian onsubmit. Hanya aja kita panggil fungsi cekata yang sudah kita buat tadi, yang mana dia mengirimkan kalimat teman-teman. Kalimat itu didapat dari ini ya teman-teman, yang sudah kita inputkan tadi ya teman-teman. Nah, lalu dia bakal ada apa gitu ya, ada ada respon, kemudian ada apa lagi ya teman-teman, ada respon, ada catch seperti ini. Oke, dia kita buat kayak gini. Oke, nah untuk error kita tinggal console.log error aja gitu ya teman-teman. Oke. Sedangkan pada bagian response
kita bakal bentuk seperti data itu aja teman-teman. Respon dot, oh bentar teman-teman, kita konsol dulu teman-teman ya, supaya kita tahu isinya itu apa sih res ini. Oke, sudah ya, seharusnya gak ada error sih. Oke, dia masih ada error teman-teman. Oh iya, di sini dia kayak gini teman-teman. Kalau kita cek di sini kita kurang petik-petik teman-teman ya. Setelah kita sudah selesai, seharusnya nggak ada error sih teman-teman. Oke, nggak ada error, emang nggak ada error ya. Langsung saja kita inputkan saya misalnya, kita submit. Oh, kita langsung masuk ke konsol ya. Oke, kita sudah dapat datanya teman-teman ya. Jadi datanya ada, jadi ada banyak ya, ada estimasi, ada message, ada pembenaran, ada story. Oke, kita udah berhasil untuk nge-get datanya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita taruh data yang sudah kita dapatkan ke dalam variabel yang sudah kita buat dalam hooks tadi ya teman-teman. Oke, untuk itu kita bakal buatin dia sebagai data dulu ya teman-teman. Misal kita definisikan ulang rest data. Jadi semua data yang sudah kita dapatkan di sini ya, kita taruh di dalam variabel data. Oke. Langsung saja kita set respon message ya, kita bakal isi dia kayak gini ya teman-teman. Kita langsung kopas ini semua, kita kopas. Nah, di sini ada message ya, data dot message gitu teman-teman. Jadi data dot estimasi, data dot total kata, data dot total karakter, data dot total salah, data dot text ori, data dot pembenaran, dan yang terakhir statusnya adalah true karena berhasil ya teman-teman. Oke, kalau sudah berhasil kita cek lagi ya teman-teman. Saya nggak yakin sih ini bisa ya, kita cek lagi aja. Console.log tadi apa, respon message. Oke, kita cek respon message-nya, kita reload. Langsung saja kita tulis saya makan kayak gini ya, save. Oke, dia masuk semua, statusnya false tag ori. Oke, kok dia kosong ya, masihan ya. Kita cek di setelah dia set aja deh, kok ngeri. Kita respon, kita reload lagi, kita cek saya makan. Loh, ini ya, jadi dia ketika yang kedua nih, jadi ya nggak apa-apa deh, yang penting kan kita udah dapat datanya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan yang paling penting sekarang adalah menampilkan hasilnya teman-teman ya. Gimana sih cara menampilkan hasilnya ya? Kita bakal buatin status ya di sini dengan seperti ini, response message dot status. Jika statusnya true maka dia nampilin apa. Oke, jika false maka dia nampilin apa. Oke, kayak gitu ya. Oke lah. Kita bakal nampilin hasilnya terlebih dahulu. Untuk itu kita buatkan dia kelas name dt main hasil. Aduh, kacau dt main hasil. Dan untuk ini kita menggunakan dangerously set inner HTML karena kita butuh ini biar dia dapat render HTML-nya seperti itu ya teman-teman. Kita bakal nampilin responsnya ya teman-teman. Ini underscore-nya 2 kali teman ya, underscore, kemudian kita ambil dari responding message-nya apa, kita tampilkan pembenaran. Oke, seperti itu. Kalau kita cek, oke, dia harus ada isinya teman-teman ya. Kita berisi dulu ya di sini. Isinya sebenarnya kita samakan saja dengan ini, cuman kita ganti namanya menjadi output
output kalimat gitu aja ya. Ini gak ngaruh sih, kita gak ngaruh ya ini ya, kita gak ngaruh untuk ini, soalnya untuk on change saya hilangkan biar dia gak ngaruh apa-apa. Name-nya juga output gitu aja deh, name-nya output kalimat biar gak ngaruh ya. Oke, udah selesai, udah saya makan. Ketika kita submit, oke, ternyata kita dapat error teman-teman. Apa ini? Not valid reaction found object with case underscore HTML. Oke. Jadi ternyata kita ada kesalahan penulisan. Jadi ini kita harus pakai ini. Ternyata saya kira langsung ya teman-teman. Ternyata dia harus ada sama dengannya terlebih dahulu. Oke, udah selesai. Kita bisa cek lagi. Harusnya nggak ada error sih. Saya MAKN. Oke, sudah muncul seperti ini teman-teman ya. Sudah bagus banget nih. Jadi kita tinggal isi estimasi, total kata, total karakter, total salah. Ya, oke kita isilah. Ya, kita isi aja. Kita samakan ya. Di sini ada respon message dot estimasi. Kemudian ada apa lagi nih? Total kata ya. Aduh. Total kata itu menggunakan apa teman-teman? Respon message total kata. Oke, kita bakal tampilkan semua ya teman-teman. Oh bentar. Oke, total kata. Kemudian ada respon message total karakter. Selanjutnya adalah respon message total salah. Oke, sepertinya sudah selesai teman-teman. Jadi kita bisa melihat estimasinya berapa detik, total katanya berapa, total karakter, total salahnya dengan mengetikkan kalimatnya aja teman-teman. Saya mau kayak gini aja deh ya. Oke, muncul langsung kita pilih nih estimasinya. Ini udah bener. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini algoritmanya kurang, teman-teman bisa upgrade sendiri. Teman-teman bisa memperbaruinya sendiri sehingga kita bisa mendapatkan output kalimat yang perfect begitu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian desain ininya teman-teman, biar nggak kayak gini amat sih. Oke, kita bakal setting di bagian FJS. Ini banyak yang nggak guna, kita delete aja. Kemudian kita bakal setting dia seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kita bakal setting seperti ini. Jadi untuk CSS stylenya teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya teman-teman, di link GitHub-nya. Oke, setelah selesai kita bakal panggil dulu teman-teman ya. Kita belum panggil, kita perlu manggil import. Oke ya, kita perlu manggil app.css. Sudah. Oke, kalau sudah terpanggil kita bisa cek ya, saya lagi makan. Oke, nah jadi kayak gini ya teman-teman. Ini udah bagus sih, menurut saya ini sudah bagus banget. Oh ya, di sini ada yang nggak digunakan, kita hilangkan aja ya, biar bagus kita hilangkan aja. Nah kayak ini warnanya abu-abu ini nggak digunakan, soalnya nggak kepake dia. Oke, kita cek sekali lagi, saya lagi makan. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah menyelesaikan project cek kata ini ya teman-teman. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk project cek kata.
di bagian front end-nya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman supaya apa yang kalian tahu teman-teman kalian juga tahu, dan dukung saya sehingga saya bisa memajukan channel ini menjadi yang lebih baik tentunya teman-teman. Oke, salam ngoding.